Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Kita masih bahas soal bagaimana kemudian etika mendukung politik begitu ya Kiai ya. Karena kita tahu tidak lepas begitu ya kalau kita ingat dengan pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya, kadang-kadang nih di saat lagi pemilu, lagi pilpres, kemudian muncul-muncul informasi-informasi yang beredar, saling ejek dan lain sebagainya. Bahkan ada informasi-informasi sensitif yang tujuannya menjatuhkan orang-orang yang dicalonkan begitu ya Iya, Kiai. Nah sebetulnya aturannya bagaimana dalam agama Kiai? ini kan mau bicara tentang ribah politik Betul, ya. gibah politik itu Kiai. Berribah itu pada prinsipnya haram. Hmm. Karena itu dosanya bahkan besar loh, ya. Itu kata Quran di surah Al-Hujurat, itu seperti kita makan daging saudara kita sendiri. Kalau kita berribah, ribah itu apa? Ya menyebutkan segala apa yang kita sebutkan tentang saudara kita di depan orang lain, yang kalau saudara kita itu mendengar, dia tidak mau itu dipincangkan, itu sudah jatuh namanya Gibah. ribah. Jadi secara prinsip ya membuka aib orang, menggunjing orang itu hukumnya haram. Tetapi dalam agama ini kayak Imam An-Nawawi misalnya ketika mensyarah Sahih Muslim dan berbicara tentang ribah. Maka beliau mengatakan ada ribah yang bahkan hukumnya sampai kepada wajib. Nih, Gibah yang wajib ya Kiai. agama itu luas cara pandangnya. Misalnya Mbak Eva, dusta itu, bohong itu haram pakai banget. Itu biang segala kerusakan di muka dunia ini karena kebohongan. Tapi ada bohong yang malah dihukumi wajib. Kapan? Misalnya istri saya sudah masak capek-capek, saya datang disuguhkan atas nama cinta, tiba-tiba boleh jadi keasinan atau mungkin ada tangan lain yang ikut mengolah yang istri saya tidak tahu. Begitu ditanya gimana mas masakan sore ini, saya bilang berantakan. Padahal yang betul masakannya Iya, iya, berantakan. iya, iya. Itu menyakiti hati istri saya loh. Maka kata Nabi nggak boleh ngomong kayak gitu. Kalau istrinya tanya gimana masakan ini luar biasa. Itu bohong kan sebetulnya. Tapi untuk menyelamatkan rumah tangga, hubungan harmonis saya dengan istri saya, itu yang lebih penting. Maka dalam hal ribah juga sama. Ada ribah yang dibolehkan. Tapi kata Imam Nawawi, itu harus proporsional. Misalnya apa? Dicontohkan oleh beliau itu. Kata beliau, kalau ada orang mau melamar anak orang lain. Ya, misalnya saya punya anak perempuan saya mau dilamar sama orang. Orang ini diketahui oleh tetangga saya bukan orang yang baik. Kalau dia diam, maka dia seolah menjerumuskan saya kan. Untuk mendapatkan calon menantu yang tidak baik. Maka dia datang kepada saya. Pak Faiz, mohon maaf. Untuk kebaikan bersama, saya tidak punya kepentingan apapun. Kecuali kewajiban saling menasehati sesama muslim. Saya bilang, ada apa Pak? Itu loh, anak bapak didekati sama laki-laki namanya A. Dia itu sebetulnya tidak baik Pak. Nah, lihat reaksi saya. Orang tadi kan menggunjing nih, tidak baik. Saya punya tetangga yang saya tidak pernah ragukan integritasnya dan kepersaudaraan dengan saya. Begitu dia ngomong tidak baik dan saya tidak bertanya, oh gitu ya, saya percaya dengan saudara. Udah. Jangan kemudian dia nanya, memang Pak Faiz nggak penasaran tuh, nggak baiknya apa. Dia buka itu, jadi dosa. Karena dengan kata-kata tidak baik saja, saya sudah apa itu, percaya. Maka dibuka itu sebatas kebutuhannya. Kalau misalnya kemudian saya tanya, saya tidak punya hubungan yang dekat dengan tetangga saya katakan, kenapa Anda bisa mengatakan bahwa orang yang melamar anak saya itu tidak baik? Misalnya dia katakan, sering tidak puasa Pak di bulan Ramadan. Kemudian, oh gitu, saya udah percaya, selesai. Jangan dia tanya, nggak sholat juga Pak, gitu kan? Nggak zakat juga. Karena kan tidak saya tanyakan. Nah, maka ketika kita mau berdiskusi soal paslon ini, kalau dia punya kekurangan dan ditanyakan, itu sebatas yang bisa meyakinkan orang. Tanpa perlu misalnya ada orang yang tidak bersih secara keuangan. Kemudian Mbak Eva tahu nih, bilang Pak Faiz jangan milih dia. Kenapa? Dia ada kasus loh. Kasus apa? Kasus loh di jabatan sebelumnya punya permasalahan A, B, C, ini ada di kejaksaan, ada di KPK. Terus saya bilang, wah kalau gitu saya nggak jadi milih. Udah,
Nggak boleh Mbak Eva nambahin. Mau tahu nggak istri mudanya? Nggak gitu. Kenapa? Karena itu sudah tidak lagi proporsional. Iya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang terkait dengan integritas seseorang. Sebatas orang lain sudah cukup dengan itu, ya. Ya sudah, kan orang beda-beda Mbak Eva. Ada orang yang melihat gini loh. Saya milih pemimpin itu, saya mau lihat dari apa? Yang dijadikan tiang agama. Kalau dia berani bermain-main dengan Tuhan, pasti dia berani bermain-main dengan rakyat. Iya. Makanya perintah hafidhu ala sholawati was sholatil wusta itu Allah letakkan di surah Al-Baqarah di tengah bicara tentang rumah tangga kan. Apa hubungannya menjaga sholat dengan nikah, cerai dan sebagainya. Seolah-olah Allah ingin katakan, kalau mau cari istri suami yang jaga itunya. Kalau itu dia jaga, dia akan menjaga kehormatan istrinya. Kalau dia berani mempermainkan Tuhannya, bisa jadi dia berani mempermainkan istrinya. Begitu saya tanya, Mbak Eva kenapa sih kok Mbak Eva nggak ngasih dukungan juga sama si A? Mbak Eva bilang, saya nggak pernah lihat dia mengerjakan kewajibannya kepada Allah. Sebatas itu saya paham. Oh gitu ya Mbak Eva, saya udah ngangguk-ngangguk, cukup selesai. Nggak usah ditambahin. Mau tahu nggak korupsinya di mana? Nah, artinya apa? Ini kan proporsional. Niatnya itu saling menasehati, bukan kemudian membongkar dan kemudian membuat aib orang itu tersebar secara luas. Itu yang akan bisa menjaga keharmonisan di antara para pendukung. Oke. Dan yang paling penting juga ya Kiai, informasi yang disampaikan itu juga harus akurat ya Kiai ya, jangan sampai hoax. Akurat, jangan nanti ini Anda dengar di mana, di medsos yang tidak jelas gitu. Kata si A, kata si B, berujung nggak jelas gitu. Baik. Tapi itu ya Kiai, gibah politik itu wajib, bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah. Itu bergantung kepada kebutuhannya. Kebutuhan dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Iya, baiklah. Iya. Bukan merendahkan kehormatan orang. Baiklah Kiai, terima kasih atas diskusinya pada hari ini Kiai dan pemirsa. Usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Tentunya semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.